Halo, kembali berjumpa dengan kami di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara Presiden Joko Widodo menyebut pertanian kini jadi sektor unggulan ekspor karena terbukti tetap produktif di tengah pandemi. Di kuartal 1 tahun ini, sektor pertanian naik 2,95% secara tahunan. Dan di kuartal 2, meski pertumbuhannya melambat, namun bisa tetap bertumbuh 0,38%. Pemerintah yakin pertumbuhan kuartal 3 akan tetap positif. Presiden melihat pasar masih terbuka luas dan masih banyak potensi pertanian dalam negeri yang masih bisa digarap. Potensi pasar tetap masih sangat besar, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor keluar. Kita tahu pada semester pertama tahun 2021, dari Januari sampai Juni 2021, ekspor sektor pertanian mencapai 282 triliun rupiah atau 1,95 miliar US dollar, naik 14,05% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020, yaitu sebesar 247 triliun rupiah atau 1,71 miliar US dollar. Masih banyak potensi komoditas ekspor yang perlu terus kita kembangkan. Misalnya, minggu kemarin saya melihat yang namanya porang. Ini bisa menjadi komoditas baru yang memberikan nilai tambah bagi para petani. Nah, di tengah pencapaian sektor atau pencapaian yang cukup baik di sektor pertanian, masih tersimpan banyak masalah yang dialami para petani. Salah satunya adalah soal stabilitas harga komoditas pertanian. Tanaman cabai milik petani di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur tidak dipanen dan dibiarkan membusuk di sawah. Pasalnya, harga cabai tingkat petani saat ini anjlok. Dari yang biasanya bisa mencapai Rp20.000 per kilogram, kini mereka hanya bisa mendapat Rp5.000 saja per kilogram. Ini acap kali terjadi saat panen raya dan pasokan cabai melimpah. Ada lebih dari 20 hektar cabai di desa ini yang dibiarkan. Pasalnya ongkos yang harus dikeluarkan untuk membayar buruh petik dan sewa angkut cabai tak sebanding dengan hasil penjualan cabai. 5.000 sekarang. Kalau normalnya biasanya berapa? Ya kalau normal 15.000, 20.000. Ini banyak cabai yang membusuk. Ya biarin, masalahnya apa? Ongkos biaya panen kita membayar orang satu hari penuh itu cuma 70.000. Minimal satu orang itu dapat 10 kilo. Kalau 5.000 kan dapat 50.000, kan rugi kita mau bayarnya. Ini selanjutnya akan diapain, Pak? Ya kalau ya saya biarin aja dijeboli gitu, apa itu Cabut gitu, Pak. cabut itu. Lain lagi masalah di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Para petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Ini sudah terjadi selama 6 bulan terakhir. Akibatnya, para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih tinggi, yaitu Rp300.000 per 50 kg. Meski biaya produksi jadi jauh lebih tinggi, namun harus tetap dilakukan agar petani tetap bisa menghasilkan panen. Metro. Ya kalau nggak ada dari subsidi ya sulit, hasilnya nggak memadai, tapi terus harga pupuk non subsidi itu harganya mahal. Berapa sih Pak sekarang Pak? Sekarang 300. Dan kondisi itu sangat memberatkan ya Pak? Padahal satu musim panen pemupukan minimal 2 kali 3 kali. Kalau hasilnya itu maksimal harganya bisa mencukupi. Dinas Pertanian Kabupaten Kediri beralasan kelangkaan pupuk subsidi terjadi karena turunnya rekomendasi penggunaan pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian. Rekomendasi penggunaan pupuk dari Balitbang Kementan itu memang turun di tahun 2021 dan itu yang dikeluhkan petani yang biasanya
menggunakan 1 hektar 300 kilo gitu ya. Itu sekarang alokasi dari Kementan untuk pemupukan tempat lokasi itu hanya sekitar 175, sehingga itu yang dikeluhkan oleh petani sebenarnya. Tapi karena rekomendasi dari pusat juga segitu, sehingga alokasi juga harus mengikuti. Masalah yang dihadapi petani adalah masalah klasik yang selalu muncul. Jika sektor pertanian mau jadi sektor unggulan, tentu masalah di garda terdepan harus bisa segera teratasi. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, tidak hanya soal masalah tadi harga, saudara, di mana komoditas pertanian ini fluktuasi harganya cukup tinggi. Tapi ada pekerjaan rumah lain di sektor pertanian, yaitu soal upah buruh tani. Sekali lagi, sebagai garda terdepan, kendala yang dihadapi petani ini masih banyak. Tadi adalah soal buruh, selain juga tadi soal komoditas harga. Kami akan tunjukkan data terakhir yang dirilis Badan Pusat Statistik, saudara, soal upah buruh tani. Nah, yang pertama akan kita tunjukkan adalah upah nominal buruh tani. Ini adalah pergerakan yang kami pantau selama setahun dan juga selama 3 bulan terakhir. Kalau melihat data upah nominal, ini berarti adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh tani. Melihat dari trennya memang cenderung naik selama 1 tahun terakhir ini. Di bulan Juli 2020, upah buruh tani nominalnya adalah 55.613. Nah, di Juli 2021 naik menjadi 56.829. Tren dalam 3 bulan terakhir di 2021 juga cenderung naik, saudara. Dari 56 ribuan ke 56.794 menjadi 56.829. Tapi meskipun kalau Anda lihat upah nominalnya cenderung naik trennya, tapi ada yang turun, yaitu nilai tukar petani atau NTP yang juga dirilis oleh Badan Pusat Statistik yang menunjukkan ini trennya turun, terutama ketika PPKM diberlakukan. Kalau NTP-nya turun, ini berarti menunjukkan kesejahteraan petani turun. Nah, nilai NTP yang turun ini juga diperkuat, saudara, dengan data yang sama-sama dirilis oleh BPS, yaitu upah real. Jadi, upah real ini menggambarkan dari daya beli pendapatan petani. Jadi, perbandingannya adalah upah nominal buruh tani yang tadi kami tunjukkan kepada Anda dibandingkan dengan indeks konsumsi rumah tangga pedesaan. Ini menunjukkan atau memunculkan data bagaimana daya beli para petani. Ini trennya, saudara. Kalau Anda lihat cenderung turun di bulan Desember, meskipun angkanya di 2021 kembali meningkat. Tapi kalau melihat nominalnya, angkanya kalau tadi secara nominal angkanya di 56 ribuan, nah secara realnya sebenarnya angkanya lebih rendah, yaitu ada di 52 ribuan. Jadi ada selisih Rp4.000. Nah, dengan upah buruh tani yang cenderung fluktuatif, lalu juga masih terbilang rendah, hanya sekitar 50 ribuan per hari, ini yang menyebabkan sekarang di pedesaan sudah tidak terlalu banyak anak-anak muda yang memilih untuk menjadi petani, menggarap lahan di desa karena lebih tertarik untuk pergi ke kota mencari pendapatan yang dianggap lebih besar dibandingkan menjadi petani. Tidak hanya bicara soal upah buruh, tadi kita bicara soal harga. Nah, harga pangan ini tentu akan sangat berkaitan dengan inflasi, saudara. Nah, tahun depan akan ada risiko kenaikan inflasi karena meningkatnya permintaan pembelian. Meski Bank Indonesia tetap menargetkan sasaran inflasi di angka 3 ± 1%. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam acara pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2021 secara virtual di Istana Negara Jakarta Rabu pagi. Untuk mempertahankan stabilitas inflasi, sinergi antara BI dan juga pemerintah ini tentu diperlukan. BI kini juga menyasar sektor UMKM pangan untuk bisa ikut berkontribusi dalam roda pemulihan ekonomi. Kami perkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 3% plus minus 1%. Meskipun risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu kita antisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia. Terjaganya stabilitas harga ini
khususnya harga pangan, perlu kita jadikan momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Kami memandang upaya penguatan peran UMKM pangan dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasi, disertai adaptasi penggunaan teknologi digital perlu terus diperluas.